Pertanyaan ketiga adalah Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 19. Kalau saya lihat nubuatan dalam Yesaya dengan penggenapannya dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27 sama, yaitu ada keterbatasan seperti waktu, aktivitas dan ukuran. Seperti apa yang terdapat di dalam ayat 12 sampai 20. Kalau Wahyu pasal 20 ditafsirkan secara harfiah, berarti ayat pasal 21 dan pasal 22 bisa juga ditafsirkan secara harfiah. Tentu saja kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ada banyak yang kita bisa katakan kata-kata simbolis. Namun saya sendiri melihat bahwa kalau nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun itu memang secara harfiah, karena itu masuk di dalam urutan peristiwa-peristiwa yang sudah disebutkan dalam Alkitab. Misalnya tentang perang Harmagedon disebutkan sebelum kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi, dan dikatakan di situ juga dalam pasal itu bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang. Kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus seperti yang kita sudah jawab dalam pertanyaan pertama, itu secara harfiah bahwa dia akan dilihat. Dia akan dilihat dan dia akan injak, dan dia akan, Alkitab berkata bahwa dia akan membangun kembali reruntuhan daripada tempatnya Daud, punduk-punduknya Daud. Sekarang kalau kita berpikir, berarti kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi raja selama 1000 tahun itu bisa diterima secara harfiah. Sebelumnya itu dikatakan juga ada kebangkitan. Apakah kita menafsirkan ini semuanya misalnya kedatangan daripada Tuhan Yesus sebagai simbolis, atau misalnya kebangkitan itu sebagai simbolis? Tidak bisa. Dan juga sekali lagi saya akan menyebutkan beberapa kali itu ayat yang mengatakan frasi ini yang muncul dalam pasal 20 mulai dari ayat 2 sampai ayat 9. Yang mana ungkapan ini yang berkata sebelum 1000 tahun dan sesudah 1000 tahun. Itu berapa kali? 6 kali itu diulang-ulang. Sebelum dan sesudah. Kalau itu ditafsirkan secara simbolis bahwa arti daripada 1000 tahun itu berarti kekal, masa ada kekal yang sesudah? Misalnya kalau sebelum, misalnya dikatakan sebelum kerajaan 1000 tahun, iblis itu akan diikat dan dia akan dilepaskan sesudah 1000 tahun. Apakah kita bisa katakan bahwa sesudah kekal dia dilepaskan? Nah, dan ini berapa kali diulang-ulang? Tidak ada. Kalau kekal itu dia tidak ada kesudahannya, berarti tidak ada kesudahan kekal. Itu kekal. Tidak bisa. Nah, sekarang menjadi masalah dalam Yesaya pasal 65. Saya menyadari bahwa memang banyak kali ada bisa saja disalah tafsirkan atau gampang disalah mengerti. Misalnya ayat 17, Yesaya pasal 65 ayat 17 yang berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Nah, saya mau supaya saudara-saudara perhatikan. Misalnya ayat 17, dia berkata bahwa aku menciptakan langit baru dan bumi baru. Tetapi ayat 18, pasal 65 ayat 18 dimulai dengan kata tetapi. Tetapi bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak. Berarti ini Yerusalem yang dibangun kembali oleh Tuhan.
Inilah yang dikatakannya bahwa dia akan membangun kembali dari punduk-punduk Daud. Dan ini gambaran daripada Yerusalem sebenarnya di bumi yang masih tua. Bumi yang masih ini, tetapi Tuhan menyembuhkan dan menciptakan kembali atau menghilangkan segala, misalnya segala kutukan yang ada di bumi ini. Misalnya dia berkata ayat 19. Yesaya pasal 16, pasal 65 ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi irang pun tidak. Ayat 20, dan di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ayat 21. Yesaya pasal 65 ayat 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya. Mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Dan mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku, sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah penjelasan bagaimana suasana dan bagaimana keadaan daripada kerajaan 1000 tahun pada waktu Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi Raja di bumi. Inilah penjelasan. Sehingga kalau kita melihat di sini, memang masih ada banyak keterbatasan. Mereka masih menanam, mereka masih membangun rumah. Karena itu adalah kerajaan yang di bumi. Ini adalah janji daripada Tuhan yang dijanjikan dari semula. Itulah yang Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 15. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, ini adalah penggenapan secara harfiah. Kalau seandainya 21, kita berpikir, apakah itu secara harfiah juga? Iya, benar. Banyak di situ yang secara harfiah. Misalnya dia berkata bahwa Yerusalem baru itu akan turun dari langit, satu kota yang ukurannya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang digambarkan oleh Tuhan. Apakah ini hal yang tidak mungkin? Bagi Allah, tidak ada yang masalah bagi Allah. Allah itu kalau Dia telah menciptakan segala semesta alam ini yang begitu besar, apalagi kalau cuma menciptakan satu kota dari surga dan Dia turunkan di bumi yang baru. Itu sangat sederhana bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, bisa ditafsirkan secara harfiah. Oke? Pertanyaan keempat. Lagi dia bertanya, pertanyaan keempat, lagi di mana kekekalan bagi bangsa Israel? Apakah itu akan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 10? Jadi ini pendapat saya untuk dijelaskan. Jadi mohon Pak Pendeta jelaskan apakah Yerusalem baru itu kekekalan, karena ada yang mengatakan bahwa itu pertemuan tubuh Kristus dan Israel. Minta kalau bisa dijawab. Nah, saudara-saudara, pertama-tama saya akan katakan bahwa
uh, kalau Yerusalem baru itu memang dia sudah kekal. Itulah yang Alkitab berkata, di bumi baru dan langit baru dia akan turun, itu kekal. Nah, apakah ini juga yang dikatakan kebanyakan orang berkata ini adalah pertemuan dari tubuh Kristus dan bangsa Israel? Bisa saja mereka bertemu. Tetapi kita harus ingat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita dan apa yang dijanjikan oleh bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kalau apa yang kita lihat misalnya di kerajaan 1000 tahun, itu Alkitab berkata bahwa di sana seperti apa yang kita temukan yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 28 kepada ke-12 Rasul. Pada waktu Petrus, dia bertanya, Tuhan, kami telah meninggalkan segala-galanya, tapi kami akan menerima apa? Dan Tuhan berkata, nanti pada penciptaan kembali, atau di dalam kerajaan, yang mana Tuhan akan dirikan dia menjadi raja, kamu akan duduk di 12 tahta, akan menghakimi ke-12 suku daripada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, di dalam kerajaan itulah yang dikatakan oleh Tuhan, ke-12 suku daripada bangsa Israel. Dan juga ke-12 suku dari ke-12 rasul ada di situ. Di dalam Yerusalem baru, kalau kita lihat dalam Yerusalem baru, pasal 21, ada banyak sekali angka di situ 12. Mengapa sampai 12 banyak sekali di angka? Mengapa 12 itu sangat penting? Karena itu adalah sebenarnya nomor daripada bangsa Israel. Ada 12 suku. Itulah sebabnya ada 12 suku, ada 12 malaikat, ada 12 rasul, ada juga 12 permata, ada 12 fondasi, ada 12 batu, dan ini semua 12. Kotanya pun 12.000 hasta, tingginya pun 12.000 hasta. Itu semuanya ada 12. Nah, saudara-saudara, saya hanya berpikir, misalnya kalau seandainya bangsa Israel itu sekarang tidak ada, bisa saja kita tafsirkan, oh yang dimaksud di sini sebenarnya memang bukan betul-betul bangsa Israel. Karena yang disebut di sini ini sebenarnya secara alegoris. Kalau seandainya saudara-saudara yang disebutkan, misalnya suku saudara yang disebutkan dalam Alkitab, misalnya kita anggap saja, kita gantikan itu kata Israel di situ dengan Indonesia. Misalnya Alkitab berkata, dan aku akan menetapi janjiku kepada Indonesia. Dan di sana ada pintu-pintu, ada pintu dari Toraja, suku Toraja. Ada pintu dari suku Minahasa, ada pintu dari Sangir, ada pintu dari suku Batak, ada pintu daripada suku Jawa, atau ada pintu dari suku Dayak, ada pintu dari suku Maluku, atau suku daripada Papua. Nah, kira-kira saudara-saudara, kalau seandainya saya datang dan saya akan tafsirkan Alkitab itu, oh yang dimaksudnya di sini sebenarnya bukan. Yang dimaksudnya di sini sebenarnya bukan orang Dayak. Yang dimaksudnya di sini sebenarnya bukan suku Toraja. Yang dimaksud di sini suku Filipin. Atau orang Amerika datang. Oh enggak, yang dimaksudnya di sini sebenarnya orang Amerika. Kira-kira saudara-saudara akan setuju? Oh ya, boleh Pak. Sebenarnya bukan kami di sini. Tidak bisa. Karena itu di dalam Alkitab secara terperinci sampai pembagian tanah itu pun pada waktu mereka masuk di tanah perjanjian, pada waktu mereka keluar dari Mesir, itu dibagi sesuai dengan suku-suku mereka. Nah, sekarang kalau ini adalah perjanjian daripada Tuhan kepada bangsa Israel ke-12 suku, kira-kira mereka merelakan, oh enggak, ganti saja nama ini, pintu gerbang ini diganti dengan suku Toraja atau suku Minahasa. Nggak bisa. Atau suku Sangir. Nggak bisa. Atau suku Jawa. Nggak bisa. Bagaimana? Inilah suatu hal yang Tuhan itu membuat suatu perjanjian yang sangat indah dan sangat cepat supaya jangan sampai salah alamat atau misalnya salah diklaim. Orang mengaku. Alkitab memang berkata,
kepada kita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 20 apa? Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kolose pasal 1 ayat 5 dia berkata, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Yang kita ini adalah bukan orang Israel. Walaupun pada zaman kita sekarang, apakah dia orang Israel, orang Amerika, orang Indonesia, orang Filipina, kita semua tidak ada perbedaan. Pada zaman sekarang kita dikatakan bahwa kita kewarganegaraan kita adalah surga. Itu Alkitab yang berkata, bukan saya yang berkata. Tetapi itulah firman Tuhan, Tuhan yang berkata. Kalau seandainya orang bertanya, apakah kita bisa nanti bertemu juga? Apakah kita juga bisa mengunjungi di Yerusalem baru? Saya pikir boleh. Sekarang pun kita boleh berkunjung di Yerusalem. Tapi saya tidak ada hak untuk mengklaim tanah di sana. Kalau saya katakan, oh ini kan dijanjikan, sebenarnya dijanjikan yang dimaksudnya di sini tanah ini kepada Israel, kami ini adalah Israel rohani. Apakah mereka akan relakan kita mengklaim tanah itu? Bahwa itu adalah pada orang-orang yang Israel rohani? Tidak bisa. Karena mereka itu Israel, sungguh-sungguh Israel. Secara rafiah itu Israel. Nanti memang kita akan, saya yakin bahwa kita pun ada keleluasan dan kebebasan untuk mengunjungi dan melihat, mengeksplor seluruh ciptaan Allah. Dan disitulah kita memuliakan sungguh-sungguh Allah. Dua Allah yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa bukan main kalau Allah yang berjanji itu tidak pernah salah dan dia tidak pernah lalai atas janjinya. Dia akan tetap menetapkan dan menggenapi janjinya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara dan saya memiliki janji. Apa? Kita adalah warga negara surga. Apakah kita bisa sekali lagi mengunjungi nanti Yerusalem baru? Tentu saja. Seluruh ciptaan Allah nanti kita, saya yakin Tuhan memberikan kebebasan, keleluasan bagi kita untuk menikmati segala kemuliaan daripada Allah. Tuhan memberkati.